Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama dan programnya Lesti ya pimpin doa. Tapi tertuang dalam kemana? Akan mempelajari tentang mazhab pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang biografi imam mazhab yang keempat. Imam mazhab yang pertama itu ngomong mana? Siapa namanya? Pembahasan minggu kemarin. Ya. Boleh dari kelompok sini dulu. Siapa imam yang pertama? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Siapa nama Imam Hanafi itu? Nu'man bin Sabit. Imam Hanafi di mana ininya tempatnya? Baghdad, Irak ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke. Kemudian selanjutnya berarti siapa? Kelompok mana yang mau ngikutin? Ayo, imam. Kelompok ini, imam siapa? Imam Maliki. Imam Maliki itu siapa sih? Malik. Imam Malik bin Anas itu imam ahli fikih yang bertempat di mana? Di Madinah enggak? Oke, bagus ya. Imam berikutnya. Imam Syafi'i. Wah, semangat banget. Kalau semangat ini pastinya udah kenal banget dengan Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wah, udah familiar ya, udah nggak asik lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gajah. Gajah. Terus wafat? Di Mesir. Oke, bagus. Oke, berarti masih ingat ya pembahasan minggu kemarin? Coba yang belum jawab kelompok 3. Imam yang selanjutnya yang keempat siapa? Imam Hambali. Namanya siapa? Ahmad bin Hambal. Sama dong dengan bapak. Jadi mah Ahmadi ya, tapi bukan Ahmadiyah ya. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini berijtihad tempatnya di mana? Di Baghdad. Di Baghdad. Oke, terima kasih. Oke.
Oke. Nah, kemarin kita membahas tentang mazhab-mazhab yang tadi sudah disebutkan. Sekarang kita masuk ke dalam sumber hukum Islam, ya. Yang pertama, apa sumber hukum Islam yang pertama? Oke, Bapak mau bagi tugas untuk setiap kelompok, nanti didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Dan nanti kalau sudah selesai diskusi, ya, di kelompoknya masing-masing, nanti Bapak persilahkan kelompok yang Bapak tunjuk untuk mempresentasikan atau menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, paham? Nah, sekarang diskusi kelompok dulu. Nanti setelah ditanya atau mau ada yang tidak setuju dengan presentasi kelompok lain boleh berkomentar. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Belum Bapak kasih tugas ya? Untuk kelompok berapa ini? 1. Kalian diskusikan di kelompok tentang keistimewaan Al-Quran. Silakan. Kemudian kelompok 2 tentang materi selanjutnya kehujahan Al-Quran. Silakan ya, buka data kehujahan Al-Quran. Kelompok 3 tentang segi-segi kemujizatan Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya adalah untuk kelompok 4 dilalah Al-Quran. Oke, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, stop. Ada apa? Oke, silakan didiskusikan saja. Menafsirkan sebuah surat atau ayat Al-Quran dengan bahasa Arab yang merupakan namun bagi bahasa Al-Quran. Ya, karena Al-Quran kan diturunkan dengan bahasa Arab, maka ya harus ditafsirkan dengan bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu bersuku-suku tuh. Misal diturunkan di bahasa Arab ini, maka lafaz-lafaz yang kita susah dipahami pakai lafaz-lafaz dari dialek yang lain. Ya. Contoh ayat yang satu belum jelas, nanti kemudian di ayat yang berikutnya jelas. Seperti kayak ada ayat Quran. Di awal-awal Islam Al-Quran itu menjelaskan tentang khamr itu masih boleh. Terbukti adalah ayat yang melarang orang yang sedang mabuk untuk masuk ke dalam masjid yang Rasul. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Barang siapa yang sedang mabuk enggak boleh ikut sholat ke dalam masjid Nabi. Berarti mabuk pada waktu itu masih boleh dong? Ya, belum dilarang. Tapi kemudian itu ditegaskan. Nanti kita di bab-bab yang selanjutnya akan membahas tentang itu. Ini hanya cuplikan saja. Jadi di ayat yang berikutnya nanti ditegaskan bahwasanya
Khamr itu atau minuman keras haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab. Itu kan rijsum min amali syaitan. Ayo lanjutkan diskusinya. Oke, udah siap? Oke, sekarang coba kelompok 1 boleh salah satu menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran secara ringkas saja dan dalilnya apa tentang keistimewaan Al-Quran. Kalau kelompok lain ada yang nggak setuju boleh komen ya. Silakan kelompok 1. Ya. Oke, bareng-bareng aja. Yang ngomong siapa, yang baca ayat siapa boleh. Yang penting kelompok. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang dalil yang pertama, yakni Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Rasulullah bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar sebagai hujah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi sarana pendekatan diri dan nilai ibadah dengan membacanya. Al-Quran adalah sesuatu yang dihimpun antara lembaran mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang kita terima secara mutawatir dan maupun dari lisan ataupun tulisan dari generasi ke generasi dan tetap terpelihara dari perubahan dan pergantian apapun. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, yakni wahyu al-zahir, yakni pesan-pesan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung 30 juz akan tetapi. Jadi ayatnya apa tadi? Tadi baru terjemahnya. Siapa yang mau baca ayatnya? Saya. Oh, saya baca. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Merinding dengarnya. Oke, sudah cukup tentang jadi keistimewaan Al-Quran itu apa tadi? Sepanjang zaman tetap terjaga, tidak mungkin ada perubahan sampai hari kiamat. Bukti ayatnya barusan sudah disebutkan. Oke, selanjutnya tadi yang kelompok 2 tentang apa? Oke, Al-Quran sebagai hujah apa enggak? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu hujah Al-Quran. Nah, dalil bahwa Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib untuk kita ikuti. Bahwa Al-Quran dari sisi Allah dan disampaikan kepada mereka dari Allah
melalui cara yang pasti atau qat'i. Nah, tidak ada keraguan mengenai kebenaran dari Al-Quran. Sedangkan bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah adalah pemujizatan. Nah, adapun kita masuk ke bahasa dari mujizat. Yang pertama, makna ijaz dan buktinya. Nah, menurut bahasa ini, ijaz dari bahasa Arab yang berarti menghubungkan sifat lemah dan menetapkannya kepada orang lain. Nah, maksudnya ketidakmampuan orang lain tidak akan minimalisir kecuali terpenuhi 3 hal. Yang pertama adanya tantangan, yang kedua adanya motivasi, dan yang ketiga tidak adanya penghalang. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran akan dibacakan oleh saudari Isna. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi wa ahda minhu ma attabi'u in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Lanjut. Udah artinya belum? Oke. Artinya, katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 49-50. Jadi kesimpulannya tentang kebijakan Al-Quran apa tadi nih? Bahwa dalil atau hujjah dalam Al-Quran ini dan buktinya merupakan undang-undang yang wajib untuk kita ikuti. Oke. Jadi menjadi pedoman hidup umat Islam. Oke, kelompok selanjutnya yang mana? Kelompok 3 yang ini kelompok 3. Oke. Kelompok 3 tadi dikasih tugas tentang apa? Sisi kemujizatan Al-Quran. Nah, kalau tadi kehujahan sudah, sekarang tentang kemukjizatan Al-Quran. Silakan, siapa yang mau presentasinya? Kemujizatan Al-Quran diantaranya adalah 1. Keserasian struktur redaksi, makna, hukum, dan teorinya. Al-Quran terdiri atas 6.000 ayat yang diungkapkan dengan struktur bahasa yang beraneka ragam dan gaya bahasa yang bermacam-macam, serta dengan beberapa pokok pembahasan terbilang pula, yaitu i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan tasri'iyah. Ia juga menetapkan berbagai teori, baik sifat sosiologis maupun psikologis. Oke. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa yang akan dibacakan oleh Nurul. Silakan Nurul. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 8. Sekarang tentang kemujizatan Al-Quran, intinya bahwasanya segi kemujizatan Al-Quran adalah apa tadi? Keserasian, terus ayat
makna-maknanya, hukum-hukumnya, sampai-sampai Al-Quran mau dipalsukan itu dari sejak Nabi sampai sekarang nggak pernah bisa. Ada nabi-nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, sampai Nabi Musadek ya waktu itu tetap terus apa yang perempuan ngaku itu nabi itu kan ada juga. Jadi ayat-ayatnya itu ngaco semua. Jadi sejak zaman sepeninggal Nabi, pada zaman